Maka jangan sampai Republik dipimpin oleh orang yang punya rekam jejak pelanggaran HAM. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto sampaikan beberapa hal terkait KTP Sakti, Prabowo dan belusukan, hingga KTA Jokowi. Hasto sampaikan program KTP Sakti memudahkan pelayanan masyarakat. Hasto juga menyinggung Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto tidak bisa belusukan. Lebih lanjut Hasto juga menanggapi KTA Jokowi di PAN. Memang memperkuat ya struktur partai. Karena mesin politik PD Perjuangan bersama P3, Perindo dan Hanura dan relawan inilah yang melakukan pergerakan dari door to doors untuk menyapa rakyat. Dari hasil pemotretan yang disampaikan oleh seluruh ketua DPC menunjukkan bahwa mereka siap dan sudah melakukan gerakan door to door itu, dan gerak pemenangan dari Pak Ganjar, Prof. Mahfud MD ini makin kuat karena mencari pemimpin itu harus dengan pertimbangan yang matang berdasarkan rekam jejak keluarga, prestasi, kinerjanya, dan komitmen terhadap masa depan. Menjadi pemimpin itu tidak bisa dompleng, tapi menjadi pemimpin itu harus kokoh pada jati dirinya, dan itulah Pak Ganjar, Pak Mahfud MD. Mungkin ada pertanyaan? Ya tadi 3 hal tadi. Yang pertama itu perkuat akar rumput karena kemenangan itu dimulai dari TPS. Yang kedua, jurkamnya untuk menyampaikan hal-hal yang positif tentang pentingnya pemimpin bagi masa depan bangsa dan negara. Yang ketiga itu saksi pemilu agar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian kami juga berkoordinasi dengan Pak Ganjar, Prof. Mahfud. Maka kami sosialisasikan KTP Sakti, satu kartu terpadu Indonesia. Maka di dalam launching di Banten ini KTP Sakti kami didampingi oleh Pak Abdullah Aswar Anas yang memang punya kepakaran, punya pengalaman, punya kompetensi di dalam mendorong birokrasi sebagai mesin penggerak dengan basis kinerja di dalam mengatasi kemiskinan, di dalam mendorong penciptaan lapangan kerja, di dalam transparansi anggaran, kemudian berbagai inovasi yang telah dilakukan dan itu akan dilakukan oleh Pak Ganjar, Prof. Mahfud MD nanti. KTP Sakti ini merupakan suatu inovasi, tidak hanya dalam pelayanan publik tetapi berbasis pada satu data. Sehingga kita rakyat Indonesia akan bangga dengan KTP-nya karena di sini seluruh kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, kartu prakerja, kartu kuliah, PKH, satu rumah tangga miskin, satu sarjana, semua diintegrasikan dalam KTP Sakti. Maka setiap door to door, katakan KTP Sakti dari Pak Ganjar Mahfud mengangkat KTP, identitas nasional kita menjadi kebanggaan yang menjadi pusat pelayanan publik dengan digitalisasi itu merupakan suatu gerak cepat di dalam mewujudkan Indonesia unggul, bantuannya nanti akan tepat sasaran dan dengan single data kita akan mempercepat ya kemajuan Indonesia Raya kita. Mas Hasto sebentar lagi udah mau Mas Ganjar sama Pak Mahfud, infonya akan ada materi soal HAM. Ini gimana persiapan Mas Ganjar sama Pak Mahfud? Di dalam materi tentang HAM itu sangat jelas basisnya dari ideologi Pancasila, sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila kerakyatan, sila menyelesaikan masalah dengan demokrasi bukan dengan kekerasan. Maka jangan sampai Republik dipimpin oleh orang yang punya rekam jejak pelanggaran HAM. Apalagi ada pasangan calon yang tidak memasukkan terkait HAM ini di dalam programnya. Pak Ganjar, Prof. Mahfud menjadikan komitmen terhadap HAM ini sebagai panggilan jiwanya karena memang nilai-nilai kemanusiaan itu sangat penting, mencintai rakyat, mencintai tanah air, mencintai pertiwi itu bagian dari komitmen yang ditunjukkan. Sementara yang di sana masih malu-malu karena masa lalu. Mas, kemarin Pak Prabowo mengungkit bahwa ada pihak yang mengatakan bahwa dia itu tidak punya gagasan, hanya joget-joget saja. Nah, sebaliknya ia mengatakan bahwa justru gagasannya dia yang paling hebat. Nah, dari Mas Hasto sendiri? Ketika saya bertanya dengan pengurus anak ranting, saya tanya, gimana dengan Pak Prabowo gojekannya? Wah Pak, itu mah untuk membuktikan bahwa beliau memang bukan Pak Jokowi. Itu jawaban dari anak ranting PD Perjuangan, sehingga
gojek-gojekan, dengan gemoy itu justru untuk mengaburkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi seperti belusukan itu memang tidak bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Maka ditampilkan seperti itu. Pak Abuya Muhtadi, kami mengucapkan terima kasih. Beliau sosok ulama karismatik, ulama yang menjadi panutan. Sama juga misalnya ada Gusmus yang membacakan puisi tentang keprihatinan kehidupan demokrasi bangsa dan negara. Maka dukungan dari para ulama tersebut memberikan kekuatan moral, kekuatan kebenaran, kekuatan keikhlasan di dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Sehingga beliau meskipun didatangi oleh banyak tokoh telah menyatakan ya Abuya dukungannya kepada Pak Ganjar Prof Mahfud. Kami mengucapkan terima kasih dan penuh rasa hormat terhadap Abuya Muhtadi, dan kami juga pernah sowan beliau. Maka nanti pun ya setelah safari politik ini, safari politik yang kedua, kami juga akan menghadap beliau seluruh jajaran dari PD Perjuangan bersama tim pemenangan Ganjar Mahfud. Mengklaim kalau Pak Jokowi sudah masuk ke Ya nanti Pak Jul akan menunjukkan KTA-nya. Kemarin TKN juga menyebut bahwa TKN menyebut sementara kandidat pasangan lain tuh hanya jalan-jalan. Itu gimana Mas tanggapannya? Ya kita kan datang itu memahami persoalan rakyat. Bagi yang tidak memahami persoalan rakyat, hanya gojek-gojekan, tari-tarian. Ya, yang memahami persoalan rakyat memang harus datang, karena ini watak karakter kepemimpinan yang dibangun oleh PD Perjuangan termasuk P3, Perindo dan Hanura. Maka turun ke bawah itu karakter seorang pemimpin, menghadirkan kebijakan di pintu-pintu rakyat. Ya mengapa TKN menjawab seperti itu? Karena memang tidak bisa belusukan. Ya, kalau bisa monggo Pak Prabowo belusukan. Siapa? Ya, memang integritas di dalam seluruh tahapan pemilu itu sangat baik. Karena kita melihat tadi saya mendapat laporan begitu banyak intimidasi. Sehingga intimidasi itu menunjukkan bahwa ada yang khawatir terhadap gerakan rakyat, terhadap pemimpin yang baik ini. Karena sejak awal ada yang mencoba melakukan manipulasi hukum. Maka di dalam KPU pun terkait dengan para panelis yang semua membuat fakta integritas, itu sudah seharusnya, sudah sewajarnya. Sehingga debat itu betul-betul menjadi pertarungan gagasan yang otentik. Pertarungan gagasan yang tidak ada suatu rekayasa. Pertarungan gagasan yang menunjukkan komitmen terbaik tentang jati diri pemimpin yang ditunjuk dari visi, misi, dan programnya. Ditunjukkan dari visi, misi, dan programnya. Bukan dari mendompleng siapa. Nah ini sehingga kami menyambut baik bahwa debat harus menjadi pertarungan gagasan, dan ini akan dilihat seluruh rakyat Indonesia, dan Ganjar Mahfud siap untuk melakukan. Jangan lupa subscribe ya.